kita nyebut Pertamina itu sebagai oil company. Jadi dia yang punya konsesi lahan, dia yang punya minyak di dalam perut bumi. Nah itu perusahaan minyak oil company. Terus orang yang mencari minyak itu kita nyebutnya drilling company. Jadi drilling company itu di Indonesia contohnya eh, dulu ada yang lokal namanya El Nusa. Yang luar yang paling banyak itu ada Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger. Schlumberger somehow orang nyebutnya service company. Pokoknya masih bergelut di bidang upstream atau hulu ya, bagian atas nyari minyak. Nah, yang ketiga adalah EPC company. EPC company ini orang yang membangun fasilitas di atas minyak yang udah ditemukan. Nah, salah satunya Rekin, tempat saya bekerja dulu. Terus ada namanya Saipem, perusahaan Itali, ada namanya IKPT, Inti Karya Persada Teknik, sekarang dibeli Toyo. Ada namanya Tripatra, McDermott, Singgar Mulia, banyak sekali ya. Jadi eh, sebenarnya banyak sekali peluang kerja untuk engineer-engineer di Indonesia kalau mereka tahu core bisnis dari berbagai industri. Contoh migas ada tiga. Jadi mindsetnya jangan wah Pertamina, Pertamina, Pertamina. Itu lupain dulu. Kalau misalnya susah masuknya masih ada dua alternatif lain, service company dan EPC company. Nah, kalau di dunia power juga mirip-mirip, di dunia tambang juga mirip-mirip ya. Ada Energi Indonesia itu yang punya konsesi, tapi yang ngegaruk batu baranya dulu bukan Adaro, ada operator, mining operator. Itulah perusahaan-perusahaan besar kayak TIS Kontraktor atau Pama Persada. Itu kita nyebutnya kontraktor. Orang yang menggali minyak, terus sorry, menggali batu bara terus ngetransport. Nah, Adaro melihat eh, ada peluang besar untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan itu. Jadi sekarang akhirnya Adaro beberapa tahun yang lalu mengakuisisi perusahaan-perusahaan kontraktor, dulu namanya SIS ya, Saptra Indah, something saya lupa. Itu udah bagian dari Adaro. Kemudian Adaro jual batu baranya, banyak kan ekspor. Nah, akhirnya 15 tahun yang lalu Adaro mendirikan Adaro Power. Karena eh, selain kita jual batu bara, harusnya kita juga bisa bikin pembangkit listrik. Jadi bisnis awal perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang itu adalah power generation ya dari PLTU atau kita nyebutnya coal fire power plant. Nah dari eh, akhirnya kita bangun terus sempat kontroversial juga di film Sexy Killers ya PLTU Batang itu salah satunya investornya Adaro. Nah, 3-5 tahun terakhir kita mulai berpikir kalau batu bara ini efeknya juga nggak bagus ya kalau dibakar ada gas emission gas. Kemudian akhirnya kita mulai serius untuk transisi ke energi terbarukan. Kita mulai bangun berbagai jenis energi terbarukan. Salah satunya yang paling pioneering menurut saya itu yang wind farm, tanah laut wind farm project. Jadi saya juga terlibat di tanah laut wind farm project. Jadi Indonesia itu baru punya tiga eh, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Pertama Sidrap, kedua Tolo. Nah ini yang ketiga, tanah laut wind farm. Adaro ngerjain bareng Total Energies. Kita kerjasama sharing 60-40. Kemudian sisa proyek yang lain itu yang paling gede adalah yang saya bahas sama Pak Zen di awal tadi, ekspor ke Singapura, ground mounted. Kemudian ada juga floating yang kapasitasnya cukup gede. Nah, apa hubungannya dengan kuliah ini? Jadi sebenarnya dulu ketika ngerjain proyek yang di Batam ya, itu ada eh, pandangan dari beberapa menteri waktu itu yang menyebutkan kalau kita tuh nggak boleh ekspor karena regulasinya belum ada. Jadi akhirnya kita melakukan studi karena kita udah punya area, punya lahan, gimana kalau kita rubah ke green hydrogen. Jadi kita sempat ngelakuin feasibility studies untuk ngitung kalau saya jadiin PV saya green hydrogen itu harganya berapa hidrogennya.
Jadi sempat kita seriusin sampai akhirnya tahun lalu ada lampu hijau ya dari pemerintah untuk memperbolehkan kita ekspor. Jadi opsi green hydrogennya kita tinggalkan. Tapi dari visibility study singkat ini kita jadi banyak tahu ternyata masalah green hydrogen itu kebanyakan di logistik. Misalnya kita produksi di Eropa pun, kalau mereka bikin green hydrogen itu di sebelahnya itu biasanya langsung off takernya, jadi di sebelahnya langsung ada industrinya gitu. Karena sekarang green hydrogen nggak hanya di ini ya, di oil and gas, tapi juga di steel production. Jadi cukup dekat. Sedangkan kalau kita di Batam mungkin memang ada steel industry, tapi nggak agak-agak terpencar gitu. Tempatnya nggak concentrated ya. Contoh. Lanjut, eh, jadi ini portofolio pengalaman saya dari tahun 2012 sampai 2024. Nah, kita masuk ke eh, materi ini, eh, deskripsi dari tahun lalu ya, saya harap masih sama. Jadi apa yang akan kita bahas kira-kira seperti ini, produksi setidaknya adik-adik mahasiswa paham cara menggambar skematik. Kalau ditanya misalnya gambarkan skematik dari pink hydrogen misalnya, itu adik-adik bisa nulis. Kita nggak usah hitung-hitung dulu. Kemudian bisa ngebedain masing-masing apa green, pink, gray, blue. Karena makin ke sini standar warna hidrogen itu pewarnaan ya, bukan warna sebenarnya. Itu macam-macam gitu. Jadi eh, padahal yang ngebedainnya mungkin terlihat gak terlalu banyak, tapi signifikansinya terhadap gas buang atau GEG, greenhouse gas emission ya, itu cukup besar gitu. Jadi nanti ada 3 pertemuan dengan saya, walaupun kita bahas fokusnya green hydrogen, tapi setidaknya adik-adik paham dulu gimana cara menghasilkan hidrogen secara konvensional. Jadi hidrogen yang ada saat ini di dunia itu cara ngasilinnya gimana. Itu setidaknya paham dulu. Nah, itu yang di pertemuan kedua kita bahas detail ya. Ini real case, ini pabriknya Pertamina, tempat saya sempat saya ngerjain project ini dulu tahun 2020 sampai 2022. Jadi nanti kita bahas dengan detail, ada PNID-nya, ada kontrol logiknya, segala macam. Dan setelah itu baru kita bahas teknologi green hydrogen sendiri. Walaupun sebenarnya eh, lumayan beda jauh ya dari segi produksi. Yang satu dari metan CH4, yang satu dari air. Jadi bedanya cukup signifikan. Kemudian di pertemuan satu ini saya coba bahas hubungan pengantar hidrogen dan panas bumi. Jadi kenapa panas bumi? Pertama karena eh, mungkin 5 tahun pengalaman saya itu ada di panas bumi geothermal. Termasuk tesis saya di Milan juga saya masih mengerjakan tesis tentang panas bumi. Dan kedua, panas bumi ini punya karakteristik tersendiri sebagai energi terbarukan. Walaupun kategorinya energi terbarukan, tapi availability factor AF, jadi kalau di pembangkit ada istilahnya availability factor, itu cukup tinggi gitu. Jadi availability factor itu adalah jumlah jam di mana si pembangkit ini siap untuk berproduksi gitu. Jadi kalau PV kan mereka cuman bisa eh, memproduksi energi di siang hari. Jadi siang harinya itu pun kalau dihitung dalam jam itu cuma 4 jam sebenarnya. 4 jam dengan equal to 4 hours of maximum capacity. Jadi misalnya walaupun dia mulai dari pagi ya jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tapi kalau ditumpuk energinya
terus dibandingin dengan kapasitasnya, misalnya 100 megawatt peak, ditumpuk, itu dia cuma ngasilin 100 megawatt peak itu selama 4 jam. Karena pas pagi pasti energinya dikit kan. Dikit, 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 dikit. Nah, puncaknya kan di siang hari. Nah, 4 jam produksi ini masih kurang cocok untuk dipakai di eh, green hydrogen. Kurang cocok maksudnya secara keekonomian. Karena ya akhirnya saya juga cuman bisa pakai electrolyzer saya 4 jam. Sedangkan panas bumi saya bisa pakai 24 jam. Itu yang membedakan secara signifikan eh, green hydrogen jika dikapel atau dipasangkan dengan energi terbarukan. So, panas bumi menurut saya di Indonesia sangat menjanjikan. Jadi saat ini Indonesia itu produsen geothermal nomor 2 di dunia. Nomor 1 itu USA, United States. Nomor 3 itu Filipina. Jadi kapasitas kita 2 giga. Jadi sepanjang Indonesia ini kita punya kapasitas 2 gigawatt, lebih dari 2 gigawatt. Saya lupa tepatnya 2100 atau 2200. Ini 2000 gigawatt. Nah, coba adik-adik bayangkan, itu jumlahnya ada puluhan ya. Kalau nggak belasan, puluhan jumlah pembangkit listrik geothermal. 2 gigawatt ini, Adaro juga punya PLTU 2 gigawatt, tapi cuma satu PLTU bisa ngasilin 2 gigawatt. Jadi di satu sisi tantangan geothermal ya seperti itu. Kita bisa ngasilin tapi kapasitasnya kecil-kecil, 20-15 megawatt. Paling gede ya mungkin Muara Labu yang saya kerjain ya 85 megawatt. Sedangkan PLTU saya bikin di satu tempat saya bisa bikin mau 2 gigawatt, mau 6 gigawatt. Seperti di Suralaya contohnya itu sangat mungkin. Akhirnya orang makin gak terlalu tertarik dengan geothermal, belum drillingnya segala macam. Jadi banyak sebenarnya yang bikin kenapa energi terbarukan di Indonesia itu agak sulit untuk menanjak jumlahnya. Kira-kira gitu ya. Nah, sebelum masuk ini kita bahas yang pertama-pertama ini ada sejarah hidrogen, terus aplikasinya. Contohnya di ammonia plant ini juga pabrik yang sering dikunjungi Pak Zen ya di Banggai. Jadi cerita unik sebenarnya. Jadi Pak Zen itu eh, punya startup company ya yang bisa menghitung emisi nggak hanya greenhouse gases tapi macam-macam emisi dari rantai produksi. Jadi nggak hanya ketika berproduksi, orang awam itu tahunya yang eh, berdampak buruk itu adalah ketika plant itu berproduksi. Kayak oh PLTU ada keluar asapnya. Nah itu tuh yang dipantau oleh masyarakat. Tapi sebenarnya emisi itu nggak hanya dihitung ketika dia berproduksi. Sebelum dia berproduksi, ini anggap timeline ya, sebelum dia berproduksi, itu kan dia di develop dulu, dikembangin dulu sebelumnya. Nah, proses pengembangan ini, proses misalnya PLTU, ada turbin. Turbinnya kan dimanufaktur di pabrik somehow di Finlandia misalnya. Dia pakai turbin Wärtsilä. Nah, di Wärtsilä sendiri dia kan butuh besi segala macam, alat-alat apa material-material untuk bikin rotor, bikin kisi-kisi, blade, itu kan barang tambang semua. Nah, ketika dia menambang itu, dia kan pakai truk. Truknya akhirnya pakai diesel. Dieselnya ketika dibakar menghasilkan emisi. Nah, itulah yang dihitung oleh perusahaannya Pak Zen gitu. Jadi akhirnya kita paham secara holistik dari makanya istilahnya dari cradle to grave, dari bayi sampai meninggal itu emisi yang dihasilkan oleh rantai produksi ini apa aja. Nah di Eropa dari tahun mungkin 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang lalu itu udah sangat gencar. Jadi saya salah satu yang sangat-sangat berminat untuk ngambil tesis topik ini dulu karena nggak dapat dosen pembimbingnya. Jadi sekarang itu semua eh, produk ya itu di Eropa beberapa produk itu wajib mencantumkan total emisi yang udah dihasilkan untuk ngasilin produk itu.
Jadi akhirnya orang bisa membandingkan, oh ternyata kalau saya beli sabun, sabun yang A sama sabun yang B, ternyata emisinya lebih banyak sabun yang A. Seperti itu. Akhirnya saya membeli sabun yang B. So, akhirnya orang mulai conscious, mulai sadar ya dengan dampak lingkungan yang eh, terjadi atas keputusan mereka terhadap membeli barang. Seperti itu. Indonesia kita mulai pelan-pelan ya, pelan-pelan kita, saya rasa kita di di jalan yang benar lah untuk mengikuti Eropa di bidang ini. Terus nanti kita juga sedikit bahas Timetan Reformer. Eh, nah, ini kita juga bahas sumber-sumber energi terbarukan yang bisa kita pakai untuk produksi green hydrogen. Nah, jadi kalau ada bicara tentang hidrogen sendiri, sebenarnya itu eh, bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru. Bahkan ketika krisis oil and gas pertama kali tahun 1920-an ya, itu orang bahkan mulai berpikir kalau hidrogen ini adalah energi masa depan. Jadi bayangkan eh, ketika dibakar, emisi yang keluar adalah air. Jadi bukan CO2 atau bukan gas-gas berbahaya lainnya. Jadi orang menilai ini sangat-sangat sangat-sangat ramah lingkungan. Walaupun sebenarnya efek-efek efek CO2 terhadap atmosfer itu ya, baru diketahui itu seingat saya tahun 60-an. Jadi zaman ketika minyak lagi gencar-gencarnya, ada salah satu profesor di US dan Eropa bersama rekannya menulis tentang efek dari CO2. Ada bayangkan di udara kita secara komposisi itu mostly nitrogen, right? Kita 21% itu 20 sampai 21% itu oksigen, terus sebagian besar nitrogen, terus sekian persennya 0, sekian persen itu gas-gas yang lain. Nah, ternyata gas-gas yang lain yang kecil ini itu efeknya terhadap eh, lapisan udara kita yang di atas itu sangat-sangat berbahaya, padahal jumlahnya sedikit gitu. Karena kalau dibayangkan, masa sih CO2 bisa bisa efeknya luar biasa kan jumlahnya sedikit. That is exactly the problem. Jadi ketika kita ngejelasin sedikit tentang efek gas rumah kaca ya, ketika atmosfer kita ditutupi oleh CO2, itu dia tidak bisa, eh, let's say ketika panas masuk, dia nggak bisa meneruskan panas ke luar angkasa. Akhirnya dia mantul balik ke bumi. Jadi dia kayak ngeblok panas matahari di atmosfer kita. Akhirnya lambat laun bumi kita jadi panas. Padahal, padahal secara alamiah CO2 itu bakal dipakai oleh tanaman ya, tanaman di malam hari contohnya. Di siang hari mereka pakai oksigen, sorry, kebalik ya, kebalik. Intinya ada tanaman yang akan mengurangi jumlah CO2. Tapi karena jumlahnya ditambah terus, gara-gara gara-gara industri ya, jumlahnya di udara bertambah terus, sedangkan jumlah pohonnya untuk menyerap CO2 itu berkurang, akhirnya ada kelebihan. Nah, kelebihan inilah yang eh, menyebabkan temperatur bumi naik. Jadi kalau ada lihat grafik temperatur, googling aja, itu sebelum revolusi industri itu grafik temperatur kita rata-rata stabil. Tapi setelah revolusi industri, setelah kita buang CO2 ke udara, itu eh, ada kenaikan signifikan. Ada kenaikan signifikan terhadap temperatur. Jadi eh, global warming bukan ini ya, bukan pengalihan isu elit global, tapi it's a real science. I mean, you can read it, it's a real science. Nah, sekarang orang mulai kepikiran lagi, oh ternyata it's quite harmful. Itu oil and gas cukup-cukup berbahaya. Akhirnya orang mulai lagi membahas hidrogen ini. Jadi di Eropa, minggu lalu saya ngadain meeting dengan teman-teman saya
alumni Polimi, ada yang kerja di startup juga, startup hidrogen, studi tentang hidrogen. Mereka sangat-sangat gencar, apalagi setelah perang Rusia Ukraina ketika Nord Pipeline itu pipa dari Rusia terus melewati Skandinavia masuk ke Jerman. Nah, pipa itu di stop, alur aliran gasnya di stop oleh Rusia setelah perang Ukraina. Efek Rusia menstop pipa gas ini itu efeknya luar biasa. Itu harga listrik di Italia aja ya yang saya masih ngikutin itu naik dari 60 euro per megawatt hour jadi 300 euro per megawatt hour. Naiknya berkali-kali lipat. Akhirnya pemerintah Eropa mulai panik ya karena mereka nggak punya sumber minyak. Akhirnya mereka gencar melakukan inovasi di bidang hidrogen karena sumbernya gratis, sumbernya air. Air walaupun airnya ada kriterianya, tapi mereka punya teknologi lama kayak desalination, merubah air laut jadi air yang bisa dipakai. Nah itu mereka mulai gencar dan lumayan advance sekarang di beberapa negara udah mulai pakai hidrogen sebagai campuran metan untuk district heating ya, manasin ruangan gitu. Terus tahun 83, 1783 itu meluncurkan balon udara pertama kali. Nah, 1783 ini eh, ya kita di Indonesia masih masih ini ya, masih dikuasai VOC waktu itu. Jadi VOC eh, mengalihkan kekuasaannya ke pemerintah Hindia Belanda itu, pemerintah Belanda itu tahun 1799. Jadi 1 Januari 1800 itu baru resmi pemerintah Belanda jajah Indonesia. So, ada bayangkan kita masih dijajah, orang ini udah luncurin balon udara. Tapi nggak perlu khawatir, makanya ada ITERA ya. Ada Pak Zen dan dosen-dosen lainnya yang mencoba mengejar ketertinggalan. Terus 88 hidrogen itu resmi diberi nama oleh Antoine Lavoisier. Ini anak-anak Tekim udah sangat familiar dengan nama ini. Bahkan kalau jalan ke Prancis, Paris, namanya tertulis di Menara Eiffel, Antoine Lavoisier. 1800 ini juga pertama kali hidrogen bisa dihasilkan lewat elektrolisis proses. Jadi yang belakangan sempat viral ada bapak-bapak yang mengkonversi motornya jadi eh, menggunakan bahan bakar air katanya, yaitu kemungkinan besar pakai elektrolisis. Terus fuel cell ya, fuel cell itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya elektrolisis itu dalam tanda kutip memecah air H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Kalau fuel cell menggabungkan hidrogen dengan oksigen, tapi yang diproduksi adalah listrik. Kalau yang tadi elektrolisis ya dia butuh listrik supaya reaksinya bisa terjadi. Jadi beda 39 tahun ya orang menemukan elektrolisis dengan fuel cell. Kemudian 45 William Grove itu ngembangin lagi fuel cell yang lebih efisien. Terus tahun 20, bayangin tahun 20 ya, itu 100 tahun yang lalu, itu orang udah pakai IC engines, internal combustion engines, pakai hidrogen sebagai bahan bakar. Saya nggak tahu dulu sempat di Jakarta ada, kalau hidrogen belum ya, di Jakarta itu Bajai pakai CNG, compressed natural gas. Jadi gasnya masih metan. Nah, di Eropa sekarang lumayan banyak bus-bus yang pakai hidrogen. Rata-rata kendaraan-kendaraan heavy load ya kayak trailer, bus. Nah, itu ada beberapa yang menggunakan hidrogen. Jadi
teknologi yang nggak baru, pertama kali dipakai tahun 1920 oleh insinyur Jerman. Jadi ini ibaratnya kayak kita coba ngegali-gali ilmu lama. Terus 37 ya, ini yang bikin image dari hidrogen buruk. Jadi kalau ada cek di YouTube, bahkan yang namanya eh, Zeppelin, nama balonnya Zeppelin, itu meledak di New Jersey, balon udara. Itu meledak bukan perjalanan kali dia pertama, dia udah bolak-balik 10 kali, terus mungkin perjalanan yang ke-10 hidrogennya meledak di udara dan disaksikan oleh semua orang. Semenjak itulah image dari hidrogen itu jadi sangat-sangat buruk gitu. Orang bilang itu gas yang berbahaya, gas yang sangat-sangat susah dikontrol. Memang benar sih, hidrogen sangat-sangat volatile, gampang terbakar. Tapi kalau misalnya di treatment dengan baik, di seal dengan baik itu masih bisa dipakai gitu. Terus 58 itu kejadian tahun 37 ya, 37 kita masih masih dijajah Belanda, tapi udah mulai maju. 37 Indonesia udah banyak kemajuan lah. Waktu itu kita punya di Surabaya, kita punya pelabuhan besar, punya kereta api, jalur kereta api dari Surabaya ke Semarang ke Jakarta itu udah ada. Bahkan orang Indonesia udah banyak yang sekolah di Belanda juga ya. Ini tahun 37 Hatta Hatta lagi dibuang di Pulau Banda bersama Sultan Syahrir itu. Ini karena kita ngomongin sejarah ya, jadi merembet. Kemudian ada NASA. NASA itu sebenarnya cukup baru tahun 58 ya. Nah, mereka pakai liquid hydrogen untuk bahan bakar. Bahkan sampai sekarang kalau ada tahu Elon Musk, SpaceX itu mereka masih pakai liquid hydrogen karena energi yang dihasilkan untuk to propel ya, untuk roket itu gede-gede banget dan emisinya lagi-lagi mostly air. Kemudian fuel cell dikembangin jadi ukurannya lebih besar 5 kilowatt, terus dipakai untuk mesin las. Terus tahun 70 lah pertama kali ini saya sempat baca summary bukunya Hydrogen Economy tahun 70-an. Jadi eh, saya lupa tepatnya tahun berapa, tapi dulu orang mulai concern tentang ketersediaan pangan ya, ketersediaan pangan. Jadi ceritanya dulu ada salah satu ilmuwan yang bilang kalau misalnya kita ini sebentar lagi akan punah karena jumlah penduduk itu makin naik, makin meningkat, sedangkan eh, kita tidak punya pupuk untuk mempercepat proses produksi tanaman. Karena nitrogen yang ada di tanah itu sangat-sangat terbatas. Nitrogen ya, ini nitrogen. Akhirnya beberapa saat kemudian eh, ditemukan Haber-Bosch Haber-Bosch proses itu merubah metan jadi NH3 jadi amonia. Kemudian amonia dikonversi lagi jadi urea. Akhirnya itu pertama kali kita akhirnya bisa menghasilkan pupuk sendiri tanpa berasal dari pupuk organik seperti eh, kotoran kotoran binatang. Nah, akhirnya prediksi si ilmuwan ini salah. Kemudian ada lagi prediksi berikutnya, hydrogen economy. Orang akan bilang, kita semua akan pakai hydrogen karena suatu saat minyak akan habis. Jadi dia memprediksi minyak akan habis. Dan ternyata sampai sekarang kebetulan minyak belum habis. Sebenarnya yang habis itu adalah minyak-minyak yang berada di tempat yang gampang dicari. Jadi dulu kayak di Bojonegoro, kayak di Sumatera Selatan, di Jambi, itu Anda garuk 100 meter aja itu udah ketemu minyak gitu. Artinya minyak minyak di Indonesia atau di negara lain itu gampang ditemukan. Nah, sekarang yang tersisa adalah minyak-minyak di tempat yang sulit seperti di Antartika, di laut dalam. Nah, itu minyak yang sulit untuk diambil. Nah, si John ini memprediksi kalau eh,
suatu saat hidrogen akan ngegantiin minyak. Karena ketika minyak ditemukan, itu semua kebutuhan hidup kita itu kemungkinan berasal dari minyak, kayak casing HP, karet-karet ini itu turunan dari oil and gas, kayak sepatu, kayak pakaian ya, ada beberapa yang pakai turunan produk dari migas. Terus 73 awalnya. 73 ini sedikit bahas sejarah. Ini terjadi Kippur War ya. Kalau perang antara Israel Palestina. Jadi perang ini itu secara personal diceritakan oleh dosen-dosen saya yang lumayan udah tua. Perang ini benar-benar menyiksa orang-orang di Eropa karena waktu itu negara-negara Timur Tengah mengembargo minyak ke Eropa seperti yang dilakukan Rusia ketika perang dengan Ukraina. Jadi eh, karena mereka mendukung Palestina, akhirnya mereka mengembargo minyak ke Eropa dan ngeblok semua tangki minyak yang menuju ke Eropa di Mediterania. Efeknya adalah itu Eropa hampir kelaparan ya, hampir kelaparan. Terus di musim dingin mereka tidak punya pemanas. Nah, itulah pertama kali akhirnya Eropa mengembangkan energi terbarukan secara masif, benar-benar secara masif. Kalau adik-adik lihat perkembangan wind turbine itu puncaknya itu di tahun 70-an, 70-80 di Denmark, kemudian inovasi di hidro di Norwegia, inovasi solar PV. Ini semua akhirnya dilakukan oleh Eropa awalnya hanya untuk bertahan hidup karena diembargo oleh negara-negara Timur Tengah. Jadi ya efek minyak ini di satu sisi menurut saya positif, embargo minyak ini positif karena akhirnya kita punya teknologi baru. Walaupun yang ngasilin orang Eropa, tapi yang memanfaatkan akhirnya seluruh dunia. Nah, ini sisanya Uni Soviet ya, Rusia juga ikut bikin pesawat terbang. Kemudian 90, ini 90 akhirnya eh, green hydrogen. Ini udah green hydrogen. Sumbernya dari PLTS, pertama kali dibangun di Jerman. Jadi green hydrogen sendiri secara konsep, secara masif, itu baru diproduksi tahun 90. Sekitar 34 tahun yang lalu. So, dari sisi massive production ini terbilang cukup baru. Nah, 91 baru ada fuel cell bus. Kalau tadi ingat hydrogen bus itu artinya IC engine ya, internal combustion engine yang dimodify untuk dibakar menggunakan hydrogen. Sedangkan 91 ini bus listrik sebenarnya, electric bus, tapi sumber listriknya bukan dari baterai, melainkan dari fuel cell. Jadi ada hidrogen, dikonvert dulu dengan combine dengan oksigen, kemudian byproductnya eh, salah satunya energi listrik. Terus fueling station pertama kali ada di Jerman tahun 99. Kita habis transisi pemerintahan dari Orde Baru ke Revolusi. Kemudian 2001. Nah, ini yang jenis-jenis PEM, Proton Exchange Membrane, Fuel Cell System. Nanti di pertemuan ketiga kita bahas jenis-jenis electrolyzer dan fuel cell. Kemudian 2023 baru dikembangin secara serius. Termasuk 2023 tahun lalu kita di Adaro ngelakuin studi juga. Jadi sama-sama baru melakukan studi. Termasuk di Singapura juga mereka juga sedang gencar mengembangkan green hydrogen. Tapi di region kita ini, daerah kita ini yang paling gencar itu Australia dan Australia, Jepang, Cina. Itu tiga negara yang sedang gencar-gencarnya mengembangin hydrogen. Nah, jadi saya harap adik-adik bisa paham konteks. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu sangat-sangat terkait dengan sejarah. Apa yang terjadi dengan sejarah itu sangat-sangat terkait dengan apa yang kita nikmati sekarang. Kenapa kita bisa eh, pakai hidrogen di contoh kasus ini ya. Kenapa bisa kita ini agak cerita yang agak agak miris. Jadi si penemu hidrogen tadi, si penemu Haber-Bosch proses tadi, itu adalah seorang Yahudi, eh,
convert ke Kristen supaya dia bisa thriving di Jerman, dia bisa survive. Tapi ketika Nazi berkuasa, akhirnya dia ditangkap dan nggak sempat ketangkap, dia sempat kabur, kemudian meninggal di jalan menuju Israel. Di jalan menuju Israel dia meninggal. Padahal kontribusinya terhadap dunia luar biasa hebat. Walaupun ada kontroversinya, dia juga menemukan gas mustard ya. Dulu Perang Dunia Pertama itu orang pakai gas beracun, nah, dia juga salah satu penemunya. Jadi kontribusinya nggak hanya positif, ada negatif. Tapi mirisnya dia mati karena dia seorang Yahudi gitu. Tapi sampai sekarang kita masih menikmati produk yang dihasilkan, termasuk mungkin makanan yang ada makan, pupuknya dihasilkan oleh seorang Yahudi Jerman. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis hidrogen berdasarkan metode produksi. Menurut saya ini cukup penting ya untuk bisa memahami gimana hidrogen dihasilkan. Kita bahas dari teknologi yang common dulu. Jadi kalau ada lihat grafiknya, tabelnya, ini terminologinya, pink, green, yellow, bla bla bla. Ini teknologinya, alat yang dipakai untuk mengkonversinya. Kemudian ini sourcesnya. Sourcesnya ada dua, energy sources atau electricity sources. Terus yang kedua ada feedstock. Nah, ini harus bedain. Kadang feedstock sama energy sourcesnya sama. Contoh, natural gas reforming atau gray hydrogen. Nah, ini yang ada di pabrik di Balikpapan punya Pertamina, yang pertemuan kedua akan kita bahas. Nah, ini energy sourcesnya sama dengan electricity sourcesnya, yaitu sama-sama natural gas. Jadi natural gasnya satu dipakai, ada deh tahu reaksi steam methane reformer ya, CH4 tambah steam H2O, ngasilin CO tambah hidrogen. Nah, reaksi ini endotermik, jadi dia membutuhkan panas. Nah, panasnya didapat dengan membakar metan tadi. Jadi metan tadi CH4 dibakar, tambah O2, akhirnya CO2 plus H2O, kalau reaksi sempurna. Nah, intinya sumber panas untuk reaksi ini adalah gasnya sendiri, si feedstocknya sendiri. Jadi dibagi, CH4 tadi dibagi satu untuk ngebakar, ngasilin energi panas tadi. Yang kedua, dipakai untuk steam methane reformer reaction. Nah, ini berarti feedstock sama energy sources sama. Nah, ini contoh di gray hydrogen. Nah, kita ambil contoh di green hydrogen. Di green hydrogen. Nah, di green hydrogen ini beda-beda. Beda-beda. Contoh sederhana, green hydrogen yang sumber energinya dari PLTS. Ya, berarti energy sourcesnya adalah sun irradiation, iradiasi matahari. Itu sumber energy sourcesnya. Tapi feedstocknya sendiri bukan matahari. Feedstocknya adalah air, water, H2O. Nah, geothermal beda lagi. Geothermal feedstocknya yang atas ya, feedstock atau bahan mentah ya bahasa Indonesia, bahan mentah, raw material. Feedstocknya sama persis dengan energy sourcesnya. Kalau di geothermal kan panas bumi. Panas bumi itu kan sumbernya sebenarnya nanti kita bahas, tapi intinya proses fluid itu yang dipakai adalah steam atau air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, energi listriknya dipakai untuk ngidupin electrolyzer. Nah, si electrolyzer ini feedstocknya adalah air juga. Tapi nggak harus dari panas bumi, airnya bisa dari sungai, bisa dari apapun, bisa juga dari si panas bumi tadi dipakai, tapi di treatment dulu. Jadi itu dulu yang dipahami ya, ada beda antara feedstock dengan energy sources.
Terus contoh lainnya green hydrogen, wind misalnya. Kalau wind kan energy sourcesnya dari kinetic energy dari udara kan sebenarnya dari angin. Kalau feedstock ya air. Jadi intinya yang ini ya, yang sebelah sini green hydrogen, purple, yellow hydrogen itu semuanya feedstocknya itu air. Makanya ini kita kelompokkan di kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua production via fossil fuel. Nah ini baru pakai reaksi steam methane reformer macam-macam, salah satu steam methane reformer. Terus ini juga ada gasifikasi. Nah gasifikasi ini beda lagi. Gasifikasi dari batu bara ya. Feedstocknya batu bara, bukan gas lagi, batu bara. Tapi batu baranya dikonversi dulu atau digasified sampai dia menghasilkan gas. Gasnya bisa bentuknya metan, macam-macam. Nah, dari metannya ini baru dikonversi lagi pakai reaksi yang di atas. So, kalau adik-adik tarik garis, terus tengahnya reaksi steam methane reformer, nah ke kirinya itu bisa lewat gasification, karena produknya steam methane reformer, bisa macam-macam. Terus ada yang pyrolysis juga. Nah, yang salah satu yang tadi saya jelasin, salah satu yang paling common itu gray hydrogen ini. Ini 80 sampai 85% hidrogen di muka bumi saat ini diproduksi dari gray hydrogen. Nah, 15%-nya, 15 sampai 20% itu dari gasification. Nah, 15 sampai 20% ini 90%-nya itu ada di Cina. Jadi proses gasification ini rata-rata ada di Cina karena pertama mereka nggak punya gas, kedua batu baranya sangat-sangat banyak. So balik lagi, teknologi itu berkembang berdasarkan barang yang tersedia di sekitarnya. Teknologi gasification misalnya majunya di Cina ya karena mereka nggak punya gas, mereka punya batu bara. Akhirnya mereka berinovasi di bidang ini, gitu. Kalau kita lebih common ini gray hydrogen ya karena gas kita melimpah. Bahkan dulu pernah jadi penghasil LNG terbesar di dunia zaman tahun 2000-an itu yang di Tangguh ya di Papua itu sempat jadi LNG plant terbesar di dunia itu di Indonesia. Terus nah kalau yang ini bebas ini bisa di mana aja ya kecuali yang geothermal sama nuklir. Kalau nuklir ada pembatasan. Kalau ini bebas. Nah kita tadi udah bahas yang ini ya. Brown itu dari batu bara berubah jadi gas, gasnya baru dipakai reaksi steam methane reformer ngasilin hidrogen. Kalau ini ya dari gas langsung dapetin hidrogen. Terus ini lewat pyrolysis sebenarnya bukan natural gasnya. Nah, yang gray hydrogen ini kalau misalnya tadi saya bakar kan reaksinya butuh panas. Setelah saya bakar kan dia ngasilin CO2 ya. CH4 tambah O2 jadi CO2 tambah H2O. Nah, kalau CO2-nya saya tangkap, saya capture using carbon capture technology, kemudian saya simpan, saya injek ke perut bumi, saya simpan somewhere. Nah, itu hidrogen yang saya hasilkan namanya bukan gray lagi, tapi namanya blue hydrogen. So, ini natural gas reforming ya yang ini. Kalau saya tambahin CCUS, CCUS, carbon capture utilization and storage, itu namanya berubah jadi blue hydrogen. Nah, ini juga dihargai lebih, masih dianggap seperti teknologi hijau lah. Karena CO2-nya nggak dirilis ke udara, tapi disimpan. Makanya di sini GHG footprint-nya low. GHG footprint-nya low. Sedangkan yang batu bara high, karena prosesnya dua kali ngasilin emisi, proses gasification ngasilin emisi, proses steam methane reformer ngasilin emisi. Kalau ini medium ya, karena cuman proses
steam methane reformernya yang ngasilin emisi. Tapi kalau ini jadi low karena emisi dari steam methane reformer itu disimpan, di capture, emisinya di capture. Nah, yang di atas itu nggak semuanya minimal ya. Kalau yang ini gini, kalau yang yellow hydrogen ini intinya ini mix origin grid energy, ini maksudnya adik-adik ngidupin electrolyzernya, sumber listriknya dari jaringan rumah. Jadi jaringan kita ini kalau misalnya di ITERA kan pasti connect dari jaringan PLN. Tapi jaringan PLN kan isinya macam-macam, sumbernya macam-macam. Kalau di Sumatera, apalagi di Lampung ya, itu sekitaran situ banyak geothermal. Ada Rantau Dedap, punyanya Supreme, ada Ulu Belu, punyanya Pertamina Geothermal Energy, ada Muara Laboh yang di Padang, kemudian ada Hidro juga yang di Asahan, pembangkit listrik tenaga air, ada PLTA Maninjau, banyak lah, macam-macam. Nah itu dimasukin semua ke grid kan. Tapi kan juga ada PLTU-nya, PLTU di Sumatera. Nah makanya namanya mix, di jaringan adik-adik di Lampung mix. Nah, kalau jaringan itu ada tarik untuk ngidupin electrolyzer, itu namanya yellow hydrogen. Ya, itu namanya yellow hydrogen. Karena di grid adik-adik itu isinya udah nyampur, nggak semuanya green. Macam-macam kayak yang saya sebutin tadi. Nah, GHG-nya masuk kategori medium. Medium. Jadi yang paling jelek itu of course batu bara, high. Terus yang medium tuh ada dua, gray sama yellow. Ini kategorinya mirip. Walaupun ya sumbernya, feedstocknya beda. Satu feedstocknya air, satu feedstocknya gas, metan. Semoga tidak ini ya, tidak membingungkan. Kemudian yang ini minimal. Ini simply minimal karena emisinya sedikit. Saya nggak bilang emisi nuklir. Nanti juga kita bahas nuklir ini masuk kategori energi terbarukan atau enggak. Tapi for sure enggak. For sure enggak. Makanya namanya pink hydrogen. Jadi kalau Anda bikin electrolyzer yang sumber listriknya dari pembangkit nuklir, itu kita nyebutnya pink hydrogen. Kira-kira gitu. Jadi setidaknya setelah kuliah ini adik-adik ketika ditanya ya, apa itu blue hydrogen, itu udah bisa jawab lah. Dan kalau bisa gambar skematik sederhana aja. Skematik sederhana. Kotak-kotak aja, kotak-kotak. Kotak ini isinya steam methane reformer, terus produknya apa, bisa lah ya anak energi sistem. Nah, kenapa kita bahas Rankine Cycle? Saya rasa sebagai jurusan energi sistem, sistem energi, ini hal-hal yang wajib dipahami oleh adik-adik yang S1-nya energi. Saya nggak pernah dapat ini di S1. Nggak pernah dibahas detail. Cuman tahu konsep sederhananya karena di elektro lebih fokus di sini. Elektro kita fokus dari sini ke sananya. Ini ada turbin, terus ada generator, sisanya sampai sampai ujung itu yang kita pelajari. Ini saya dapetin malah ketika kuliah di Milan. So ini hal basic menurut saya yang paling paling penting, harus bisa ngebedain satuan. Energi itu satuannya apa, kemudian power itu satuannya apa. Karena di dunia energi terbarukan orang suka ketuker, bilang geothermal kapasitasnya berapa. Berarti orang refer to power. Contoh, Muara Labu kapasitasnya 85 megawatt. Oh, produksinya setahun berapa? Nah, orang bilang kalau udah produksi, ada satuan waktu, itu berarti power consumption atau energi. So, harus bisa ngejelasin ini ya. Nah, ini kenapa kita bahas ini? Karena balik lagi, di sebelah sini
pink hydrogen for sure, itu related dengan yang kita bahas tadi. Terus di mix origin ini juga ada PLTU, ini related dengan Rankine cycle. Jadi sederhananya ini buat refresh adik-adik ya, sederhananya ini siklus termodinamika merubah panas jadi mechanical work dengan memanfaatkan fluida air yang merubah fase. Jadi kalau ditebak ya, ini fasenya steam atau uap. Kemudian saya jelasin aja, ada 4 step. Dari sini dulu ya, dari sini. Ini air, kemudian tekanannya dinaikkan menggunakan pompa atau kompresor. Kemudian setelah tekanannya naik, disuplai panas untuk merubah fase. Jadi fasenya berubah dari liquid, ini masih liquid, menjadi fase gas. Jadi lewat boiler ini dipanasin. Jadi di sini ada sumber heat ya, atau di sini ada tungku atau apa. Nah setelah jadi steam, tekanannya tinggi, kemudian fasenya udah berubah jadi uap, itu diinjek ke turbin, inlet turbin. Nah ini udah tahu lah ya rumusnya, gimana cara ngitung energi yang dihasilkan dari turbin. Kemudian diekspansi, otomatis dalam proses ekspansi tekanannya berubah dari tinggi ke rendah, temperaturnya juga, itu fasenya sebagian balik menjadi air, enggak 100%. Rata-rata kalau ada tarik kurva yang kayak bel itu, kalau airnya atau gasnya saturated itu kalau diekspansi dia turun ke 2 fase, kurva yang 2 fase. Saya yakin udah paham. Nah, di sini kondenser itu untuk merubah seluruhnya menjadi air uh, dengan cara ngerijek sisa-sisa panas yang ada di sini. Ngerijek itu dengan mensuplai cooling water. Jadi ada 4 tahapan: compression, compression di sini, heat addition, expansion, sama heat rejection. Jadi ada 4 tahapannya. Nah, ini tahapan kalau saya gambarin cooling towernya. Jadi dari proses kondens ini kita bakal nge-reject heat dengan pakai air yang lain. Jadi sebenarnya metodenya macam-macam ya. Ada yang closed loop, ada yang open loop, ada yang dicampurin airnya, ada yang enggak, macam-macam. Kalau fluidanya beda, misalnya ini pakai organic fluid misalnya, itu nggak mungkin dicampur dengan air. Tapi kalau misalnya sama-sama air, kemungkinan besar bisa dicampur gitu. Jadi cara cara dia nge-reject heatnya ya udah di mix aja gitu. Nah, otomatis air yang dipakai untuk heat rejection jadi panas. Nah, panasnya ini harus diturunin lagi dengan pakai cooling tower. Ini juga, ini jangan sampai terjadi di ITERA ya. Jadi ada beberapa orang yang ngelihat, orang awam terutama, yang ngelihat cooling tower ini sebagai tower emisi gitu. Jadi dia ngelihat ada gas putih keluar dari cooling tower, terus mereka bilang itu emisi. Enggak, itu adalah uap air yang keluar ketika si air dari kondenser ini itu dijatuhin dari atas ini. Jadi cara kerjanya kan sederhana, airnya di spray ke bawah, jadi ada udara dari bawah, itu udaranya yang akan mengambil panas dari air itu. Jadi ketika udara ngambil panas dari air dari bawah, udara yang di bawah, airnya di atas, itu sebagian dari air tadi berubah fase lagi menjadi uap, menjadi uap atau menjadi gas. Nah, gas itulah yang terlihat keluar dari cooling tower. Jangan sampai ada anak teknik yang bilang itu emisi ya. Itu sebenarnya adalah ya uap air gitu. Nah, ini cara kerjanya. Terus sebutannya cooling water kalau di pabrik. Kalau di pembangkit kita nyebutnya line gasnya, line pipanya kita nyebutnya CW. Terus kemudian ada namanya BFW ya, boiler feed water yang biru. Sebentar. Yang biru ini namanya boiler feed water. Jadi di pembangkit listrik
itu kita nggak boleh pakai air sembarangan. Pak, saya pakai air keran saya untuk ngerubah jadi steam, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sih, tapi efeknya eh, jadi macam-macam, efeknya macam-macam. Jadi di air kita itu sebenarnya ada mineral yang nggak bisa berubah fase. Jadi ketika ada mineral, kemudian dipanaskan, mineralnya tetap dalam fase solid. Akhirnya pipa yang dari sini ke sini itu isinya adalah kerak-kerak mineral tadi yang nggak bisa berubah jadi eh, solid. Kita nyebutnya, kadang ada yang nyebutnya fouling. Jadi si cup-cup ini isinya mineral, akhirnya efektif penampang areanya itu jadi lebih kecil karena isinya kerak. Akhirnya menurunkan kualitas energi yang bisa dihasilkan oleh turbin. Jadi air untuk pembangkit itu harus dikeluarin mineralnya, namanya demin water ya, demineralized water. Jadi buat ngeluarin mineral ada berbagai macam cara, bisa dipelajari di kuliah lain gitu. Nah, eh, cooling tower gitu kan. Nah, ini udah semua ya, ini saya gambarin cooling water, cooling power ini. Kemudian lanjut, nah ini sebutan untuk pembangkit-pembangkit yang menggunakan boiler eh, sebagai salah satu sumber panasnya. Jadi kita nyebutnya thermal power plant. Kenapa thermal? Karena kita mensuplai panas di boilernya. Contohnya adalah PLTU. Kalau PLTU sudah jelas berarti sumber untuk ngasilin api ini itu di bawahnya ada batu bara. Batu bara dibakar, ngasilin panas. Kemudian ada namanya PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini juga yang dibakar, instead of batu bara, yang dibakar adalah sampah. Sampahnya juga udah dipilah-pilah, nggak semua sampah. Maksudnya sampah elektronik, TV dibakar ya nggak bisa. Jadi udah dipilah-pilah. Sampahnya dipilah-pilah, terus dihancurin sehingga luas surface areanya kecil-kecil kan. Kalau adik-adik belajar kimia waktu SMA, semakin besar surface area, reaksinya bisa semakin cepat. Jadi dipecah-pecah, baru dibakar. Terus ada PLTBM. BM ini biomass. Ini biomass itu sebenarnya cuma pohon gitu, kayu-kayuan yang masih memiliki energi konten. Nah, kayu-kayu juga atau tumbuh-tumbuhan itu juga dibatasin ya. Jangan sampai ada tumbuhan yang kita pakai untuk makanan, di satu sisi kita jadiin sumber untuk pembangkit. Nah, itu bakal ada konflik di kemudian hari. Jadi biomassnya juga pohon-pohon tertentu. Panasnya berasal dari reaksi pembakaran sama ya. Nah, at least ini hasilnya CO2 sama H2O dan heat. Jadi kalau siklus lengkapnya seperti ini. Nah, akibat dari pembakaran ini tentu ada emisi. Tentu ada emisi. Nah, ini saya kasih contoh sederhana terkait sebentar, terkait carbon capture misalnya. Nah, carbon capture tadi ini kan pembakaran ya. Nah, CO2-nya kan dibuang di stek. Nah, sebelum dibuang di stek ini semuanya CO2-nya itu ditangkap dulu, macam-macam teknologinya, ada absorption, absorption. Terus kemudian setelah ditangkap diinjek ke perut bumi. Jadi yang dirilis sisanya cuman yang H2O-nya atau emisi lainnya. Emisi lainnya pun sekarang, emisi dari pembakaran ini kan macam-macam. Saya nggak tahu di ITERA ada kuliah khusus untuk air pollution atau enggak. Tapi yang pasti emisi seperti NOx, NOx, bisa jadi NO, bisa jadi NO2, makanya namanya NOx. Bisa jadi ada SO2, SO3, itu terus apa lagi ya? Faba, flying ash, bottom ash, itu kan sebenarnya udah ada teknologi untuk nangkapnya supaya dia nggak dirilis ke udara. Particulate matter juga ada teknologinya. Yang nggak ada teknologinya dan mungkin bukan nggak ada teknologinya, yang susah ditangkap itu CO2 karena jumlahnya sangat-sangat besar.
jumlahnya sangat-sangat besar. Kalau yang tadi NOx, SO2, SO3, particulate matter, flying ash, bottom ash itu jumlahnya nggak sebesar CO2. Jadi ini teknologinya udah ada dari dulu, ada namanya ESP, electrostatic precipitator buat nangkap particulate matter. Terus ada namanya urea juga dipakai ya, atau limestone juga dipakai untuk ngurangin gas-gas asam tadi. Nah itu udah ada. Nah yang belum ada itu atau yang belum masif itu nangkap CO2 karena orang mikir, waduh ini gasnya banyak banget, ya udahlah biarin aja gitu. Nah tapi sekarang udah ada teknologinya, tinggal dipakai secara masif, mudah-mudahan harganya turun gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Nah, ada di sini kalau misalnya ini ada connect ke electrolyzer, nah itu bisa ngasilin hidrogen. Ini generator ya, memproduksi listrik, mengkonversi mekanik jadi elektromagnetik, baru connect ke jaringan transmisi atau distribusi, tergantung eh, voltage rating, tergantung kapasitas tegangannya mau berapa. So, kira-kira seperti itu. Ini the most conventional power plant, thermal power plant. Nah, bedanya sekarang nuclear power plant. Sumber panas tadi bentuknya bukan dalam bentuk api atau dibakar gini ya, tapi dihasilin dari reaksi fisi nuklir. Di Polimi kita juga belajar nuklir, walaupun bukan kategori energi terbarukan karena masih ada sisa ya. Jadi rot atau tabung-tabung tempat menyimpan uraniumnya itu eh, nggak bisa dipakai selamanya, itu dibuang atau disimpan. Tapi sebenarnya jumlahnya sangat-sangat kecil. Jadi dibandingkan dibandingkan dengan faba yang harus kita buang ke pon, dibandingkan dengan eh, emisi-emisi lain, itu emisi nuklir tergolong sangat-sangat kecil. Tinggal dicari tempat di bumi ini di mana tempat paling cocok untuk membuang. Salah satunya yang kontroversial adalah yang Fukushima. Itu dibuang akhirnya di laut. Dan akhirnya Perdana Menterinya ikut makan ikan di tempat nuklirnya dibuang supaya masyarakat tidak panik ya. Karena sempat terjadi penolakan oleh masyarakat sekitar sewaktu eh, eh, rot dari nuklir ini dibuang di laut. Lanjut, eh, ini siklusnya ya. Ini masih sama persis sama Rankine cycle yang kita bahas tadi. Ada condenser, ada cooling water, ada boiler feed pump, boiler feed water. Ini fasenya air ya, liquid maksudnya. Kemudian ini berubah fase jadi gas, berubah jadi steam. Kemudian ke turbin, turbin diekspansi, terus energi mekaniknya, putaran turbinnya dipakai untuk eh, generator yang dikelilingi oleh magnet-magnet dan kumparan. Nah ini sumber panasnya. Ada dua. Ini eh, jenis reaktornya. Ada yang eh, pressurized. Kalau ini siklusnya dibedain. Jadi airnya nggak nyampur, masih sama-sama menggunakan air ya. Nah ini yang rot yang saya bilang tadi, tempat reaksi fisinya terjadi, panasnya dari sini kemudian dipakai untuk naikkan temperatur air ya. Kemudian panasnya dipakai untuk merubah fase dari air dari loop yang ini. Kalau ini bedanya adalah pembangkitan dengan pemanasan ini berada di loop yang sama, berada di loop yang sama. Kalau ini enggak. Jadi fluida yang ini saya kurang paham apakah bisa diganti dengan fluida lain ya, semacam organik. Jadi kira-kira seperti itu pembangkit nuklir.
Nah, ini carbon capture. Carbon capture. Jadi ini yang saya bilang tadi, CO2 sources, yang stack yang warna merah putih tadi. Sorry. Nah, ini ya. Ini kalau ada jalan di Jawa banyak banget ini. Ini standar. Kalau ada tower yang ada ininya, nah itu udah pasti isinya gas buangan. Nah, CO2 source ini bisa di capture, bisa di capture. Teknologi CO2 capture ini udah sangat-sangat eh, mature ya, udah sangat-sangat dewasa, udah common juga dipakai. Bahkan di pabrik amonia yang di Banggai itu ada CO2 absorber, itu dipakai untuk nangkap CO2 sebenarnya, tapi bukan nangkap CO2 supaya disimpan, tapi nangkap CO2 dari produk yang kecampur gitu. Jadi sangat-sangat common. Nah, supaya bisa disimpan di perut bumi itu harus dikompres dulu, gasnya dikompres, kemudian baru ditransport ke tempat eh, penyimpanan. Sampai sekarang ilmuwan atau para praktisi mikir tempat yang paling baik untuk nyimpan itu adalah di perut bumi, tempat dia bekas ngambil minyak. Jadi ini dulu ladang minyak, tempat drilling, pengeboran, minyaknya udah habis, ini udah kosong. Nah, karena ini udah kosong ya udah kita simpen nih CO2. Tapi kan nggak semua karakter sumur ini bisa menahan atau menyimpan CO2. Jadi ada leakage rate, ada tiap sumur itu kan, jadi sumur itu kan terbentuk dari batuan gini ya. Nah, batuan ini kan ada porosity-nya, atau kemampuan porosity. Saya lupa bahasa Indonesia. Intinya intinya kemampuan si bebatuan ini untuk menahan fluida di bawahnya. Nah, porosity ini juga kita cek dulu. Mungkin dia bagus waktu menyimpan minyak, tapi ketika yang disimpan adalah CO2, CO2 yang molekular weight-nya beda, itu belum tentu bisa. Jadi gampangnya nggak semua bekas sumur minyak bisa dipakai untuk CO2. Kita studi dulu apakah rocknya cocok atau enggak. Jadi kira-kira gitu. Nah, kemudian di Indonesia ini udah ada, tapi bukan untuk nyimpan gas, tapi untuk ngasilin minyak. Jadi gini, yang di Tangguh ya, yang di Papua sana, British Petroleum itu dia udah 2 tahun yang lalu dia udah studi gimana caranya naikin produksi minyaknya mereka di sumur-sumur mereka yang tua. Jadi caranya adalah mereka menginjek CO2 ini ke bawah. Ini kan yang anggaplah misalnya ini sumur, bekas sumur, ada dua sih, ada yang nyebut kategori sumur itu, ada yang dikategorikan sumur gas, ada yang dikategorikan sumur minyak. Kalau yang banyaknya minyak ya orang nyebutnya sumur minyak. Kalau yang banyak CO2 metan, orang nyebutnya sumur gas. Nah, jadi misalnya si gasnya tadi kita anggap ini sumur sumur kita anggap ini sumur minyak aja ya. Nah, minyaknya ini udah hampir habis. Jadi minyaknya itu berada di bawah sini, di bagian bawah. Nah, ininya udah kosong lah, udah nggak ada minyaknya. Nah, eh, akhirnya si natural pressure dari minyak dari sumur ini udah nggak bisa lagi buat naikin minyak. Nah, jadi kalau adik-adik di Pekanbaru itu buat ada pompa yang gini ini, pompa anggur orang bilangnya, itu tuh itu sumur tua berarti, karena dia udah harus dipompa buat keluar. Karena secara natural sebenarnya minyak itu keluar sendiri karena tekanan di sini gede banget. Nah, karena natural pressure udah nggak ada, terus dipompa gini-gini juga udah nggak keluar, tapi tetap sebenarnya masih ada sedikit. Nah, akhirnya si BP itu nge-inject CO2 yang dia capture dari plantnya mereka, whatever the plant is, could be power plant. Nah, nginjek ke bawah.
Jadi dikompres, dipastiin tekanannya lebih gede dari tekanan sini, dikompres, kemudian diinjek dari bawah. Akhirnya si minyaknya naik, 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 naik sampai bisa diproduksi lagi. Ibaratnya ini minyak digali sampai ke kerak-keraknya gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh BP. Jadi agak-agak counterintuitif juga, agak-agak conundrum juga karena di satu sisi dia bilang dia capture CO2, tapi di sisi lain dia capture untuk ngasilin minyak yang bakal ngasilin another CO2 kalau dibakar. Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh beberapa perusahaan, termasuk salah satunya Pertamina. Tapi Pertamina skalanya belum sebesar yang dilakukan BP di Papua. Nah, ini kita lanjut aplikasi hidrogen ya. Jadi aplikasinya cukup cukup banyak, dari energy production. Ini buat ngasilin listrik, fuel cell. Kemudian ini dibakar ya. Hasilnya bisa jadi buat mobil, bisa jadi buat turbin untuk membangkit listrik. Kemudian bisa jadi buat boiler, macam-macam. Intinya kalau dibakar produknya bisa bisa macam-macam. Bisa di transportation dan uh, um, electricity production. Nah, kemudian di transportasi, jadi ada lihat aja ini apa grafik ini, hidrogen, terus pembagiannya ada yang buat energi, ya energi, ada yang buat bahan bakar, ada yang buat industri dan feedstock makanan. Jadi rata-rata tiga ini, tapi penjelasan detailnya ada di sini. Hydrogen fuel cell itu buat vehicle, electric vehicle sebenarnya. Saya jelasin tadi secara singkat. Terus untuk pesawat ya, tapi ini belum terlalu mature. Dipakai buat bahan bakar pesawat. Salah satunya yang saya ceritain tadi yang balon Zeppelin yang meledak di New Jersey itu salah satu aplikasi pertama dari hidrogen di bidang aviasi. Kemudian di bidang chemical industry ada dipakai untuk macam-macam produk ya, ada metanol, ada hydrogen peroxide, ada amonia, that's for sure. Nah, hydrogenation ini dipakai untuk food product kayak mentega, mentega itu juga pakai hidrogen. Metalurgi untuk iron dan steel. Jadi ini ada macam-macam ya, ada teknologinya. Kemudian ada elektronik dan semiconductor dipakai untuk manufacturing chips yang ada di komputer laptop Anda sekarang, itu salah satu carrier gasnya yang pakai hidrogen. Kemudian aerospace untuk rocket fuel, dan dipakai karena ya energinya gede banget, energi density-nya gede, kemudian pembakarannya lebih bersih. Nah, ini power generation. Power generation ini ada dua sebenarnya. Ada dua cara maksudnya. Pertama, hidrogen yang langsung pakai di fuel cell. Kedua, hidrogennya dimix dengan metan di turbin, gas turbin misalnya. Terus nah ini agak 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 muter, alurnya agak muter. Jadi gini, hidrogennya dipakai untuk generate electricity. Tapi ketika solar dan windnya udah kelebihan, misalnya wind saya udah nggak muat lagi masuk ke grid karena ada banyak pembangkit di grid, di transmisi. Nah, sisanya yang nggak muat ini saya pakai untuk ngasilin hidrogen pakai elektrolisis. Nah, setelah hidrogennya saya hasilkan, saya nggak pakai gasnya. Saya tunggu dulu. Ketika misalnya saya butuh listrik, hidrogen ini saya convert lagi menjadi listrik.
pakai fuel cell, nah listriknya baru saya pakai. Tapi efeknya di sini lossesnya jadi banyak. Jadi loss pertama adalah ketika merubah jadi hidrogen, listriknya pasti udah berkurang. Terus ngebalikin dia jadi listrik itu ada loss lagi. Jadi ini sebenarnya nggak cukup, jarang dipakai orang juga, dan karena nggak cukup ekonomi gitu. Jadi ini jalan berputar ya. Kemudian storage. Nah ini yang hydrogen can be used of storing excess energy. Ini nyambung dengan yang power generation tadi. Kemudian heating dan cooking. Jadi di tahun teman-teman saya cerita di Eropa itu di pipa gas mereka itu pemerintah udah mulai menggabungin hidrogen dengan metan, tapi kontennya masih 5%. Jadi 5% itu udah ada hidrogennya. Kenapa cuma bisa 5%? Karena ada dia tahu molekular weight dari hidrogen cuma 2 kan, 2 kilogram per kilomol atau 2 gram per mol. Karena H ininya 1. Nah, karena eh, molekular weight-nya yang sangat kecil, efek dia terhadap pipa gas yang karbon steel itu, lama-kelamaan akan bisa cracking. Jadi karena ukurannya yang sangat kecil, dia bisa menembus eh, bagian dalam dari pipa karbon. Akhirnya lama-kelamaan bisa pecah dan bocor. Kalau hidrogennya kebanyakan, makanya harus tetap dicampur dengan metan. Nah, gimana dengan pabrik hidrogen sendiri? Pabrik hidrogen itu pipanya bukan karbon, rating pipanya beda dengan rating pipa buat metan. Jadi kekuatannya beda, ada lining proses, dilapisin segala macam supaya hidrogen nggak rilis ke udara. Nah, sedangkan di pemanas-pemanas di kota-kota Eropa sana, itu pipanya diperuntukkan dari awal untuk metan, bukan untuk hidrogen. Jadi, kalau hidrogennya dinaikin kontennya jadi 10% atau 20% itu bisa berbahaya. Karena balik lagi, sifat gas hidrogen ini cukup volatile ya. Heating dan cooking yang saya jelasin tadi. Ini space, ini sama dengan penjelasan sebelumnya. Terus ini industrial process, food processing, obat-obatan juga. Terus ini yang clean energy transition yang sekarang lagi gencar-gencarnya dilakuin di berbagai negara ya. So, ada harus paham kalau hidrogen ini aplikasinya sangat-sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari. Walaupun dia dihasilin dari metan atau dari green hydrogen, dari electrolyzer, tapi implikasinya atau efeknya itu luar biasa. Nah, sekarang ini sama persis ya sama penjelasan sebelumnya. Terus ini gray hydrogen yang akan kita bahas detail di minggu depan. Ini reaksi yang saya bahas tadi. C4 tambah H2O atau steam, hasilnya CO tambah hidrogen. Nah, di pabrik ini CO ini atau H2O itu masih bisa di shift lagi si CO ini untuk ngasilin more hydrogen. Jadi produk akhirnya adalah CO2 tambah H2. Dan heat yang dibutuhkan gak banyak. Silakan nanti saya share yang ini ya. Silakan cek di YouTube uh, bagaimana proses ini terjadi. Kemudian ada simulasi dari reaktornya sendiri, sistem metan reformer reaktor. Nah ini skema yang saya gambarin. Ini yang saya maksud dengan kotak-kotak tadi. Kalau adik-adik pengen gambarin misalnya green hydrogen production, ya udah gambarin otak, ada renewable energy plant, ada electrolyzer, ada switchyard ini ya, electricity-nya dapat dari sini, ada electrolyzer, ada aliran air sebenarnya ke sini, kemudian didistribusiin, bisa lewat pipa, bisa lewat truk, bisa lewat macam-macam, kemudian dipakai untuk ini udah aplikasinya.
Ini bisa dipakai untuk mother vessel juga. Eh, Nah, ini kita bahas sumber energinya untuk green hydrogen. Jadi ini kondisi di Indonesia saat ini ya, kondisi di Indonesia. Jadi sebenarnya renewable energy itu kebanyakan asalnya dari matahari. Kita bilang kayak hydro, hydro atau wind itu sebenarnya ujung-ujungnya kalau kita tarik itu adalah efek dari energi matahari juga, gelombang laut atau ombak, angin, termasuk biomas kayu. Itu kalau kita tarik ke asal muasal yang semuanya dari matahari. Kenapa tumbuhan ada ya? Karena reaksi fotosintesisnya butuh matahari. So, konsep renewable energy ini balik lagi semua asalnya rata-rata dari kebanyakan dari matahari, kecuali yang geothermal ya. Jadi gini, jadi dikelompokin dua, satu yang asalnya dari matahari, solar, hidrolik, wind, biomass, gelombang laut. Kemudian kelompok kedua adalah sumber dari energi lainnya, geothermal dari dari panas bumi ya. Kemudian pasang. Kemudian sumber ketiga practically unlimited sources kayak nuklir itu 1 gram, ini ingatan saya beberapa tahun yang lalu, 1 gram uranium itu energi yang dihasilkan untuk membangkit bisa menggantikan 1.000 kilogram batu bara. Nanti tolong di cross check ya, ada googling aja. Pokoknya dulu saya pernah bikin tulisan somewhere. Jadi perbandingan massanya itu sangat-sangat besar. Jadi makanya kita bilang unlimited. Jadi nggak butuh banyak-banyak lah untuk bikin pembangkit nuklir. Kita butuh uraniumnya cuma sedikit gitu. Kira-kira gitu. Terus ada namanya non-renewable energy sources. Nah ini yang udah kita kenal, udah akrab dengan kita ya. Nah ini kondisi Indonesia. Ini datanya masih perlu diupdate. Ini yang saya bilang tadi, potensi panas bumi kita itu gede, tapi yang jadi pembangkit baru 2 giga, 2 giga, 2,1 gigawatt. Mungkin sekarang udah nambah dikit nih. Terus air kita potensinya gede 94, jadi yang di atas potensi, yang di bawah aktual. Aktualnya baru sekitar 6 gigawatt. 6 gigawatt ya, kayak 3 buah PLTU Adaro ya. Ini se-Indonesia. Ini PLTU Adaro, satu PLTU Adaro sama dengan ini, sekitaran ini. Terus ini kali 6 karena PLTU Adaro 2 giga. Terus Surya, ini paling gede saat ini Cirata, 200 megawatt peak yang di Jawa Barat. Terus angin baru 0,15 ya, 150 megawatt. Nanti kalau PLTB Adaro jadi nambah 70 megawatt. Terus bioenergi ya, sekitar 1,88. Terus ada biodiesel. Terus ini baurannya. Bauran ini dari 100% energi yang kita pakai, itu 60%-nya dari PLTU. 60% dari PLTU, 23% dari gas. Gas ini pembangkitnya combined cycle, PLTGU. Ini dari diesel atau BBM, daerah-daerah kepulauan. Nah, ini dari energi terbarukan. Kalau nggak salah sekarang udah 14% ya, EBT, bauran. Jadi ada bayangkan di Indonesia, itu ya kita 60% pakai batu bara. Dan yang ini, yang padahal targetnya tahun depan 2025 itu targetnya 23% itu harus pakai energi terbarukan. Tapi kemungkinan besar nggak tercapai. Kemungkinan besar nggak akan tercapai karena sampai sekarang progresnya sangat-sangat lambat.
Gimana cara nyempetinnya itu banyak lah teorinya. Pertama regulasi pemerintah, kedua insentif, terus ketiga investor segala macam. Jadi nggak segampang yang kita bayangkan ya untuk naikin energi terbarukan. Nah, ini eh, ini perbandingan harga. Jadi di dunia energi terbarukan atau pembangkitan listrik, orang nyebutnya BPP. Kalau bahasa PLN itu biaya pokok pembangkitan BPP. Tapi bahasa kita itu LCOE, Levelized Cost of Electricity. Jadi ini tarif. Jadi cara bacanya ini sen USD per kilowatt hour ya. Jadi tarif listrik itu selalu di unitnya itu sen. Berapa sen USD sih per kilowatt hour. Kalau di rumah kan kita kayak 1.500 rupiah per kilowatt hour. Tapi itu biasanya dikonversi ke USD, US dollar. Nah, dari grafik ini Anda bisa lihat paling murah itu adalah PLTU. Coal mine mouth ini maksudnya PLTU yang ada di sebelah tambang batu bara. Adaro juga punya, tapi kapasitasnya cuma 60 megawatt, namanya MSW ya, nama pembangkitnya. Nah itu tarifnya murah karena dia nggak butuh logistik buat nganterin batu bara ke ke pembangkit. Ya orang pembangkitnya di sebelahnya, makanya tarifnya sangat murah. Paling murah itu 5 sen USD per kilowatt hour. Terus pokoknya yang hitam-hitam ini batu bara. Nah sekarang geothermal itu jauh lebih murah. Geothermal jauh lebih murah karena pemerintah ngasih insentif banyak. Insentif drillingnya, cost recovery misalnya. Terus insentif pajaknya, turbinnya kalau diimpor ke Indonesia nggak perlu bayar bea masuk gitu. Nah biomas juga, biomas karena source-nya lebih murah. Kan biomas dari pohon, tergantung pohonnya atau kayunya itu sustainable atau enggak. Terus solar PV juga udah mulai murah. Terus ini combined cycle ya, CCGT, combined cycle gas turbine. Kemudian ini onshore wind, ini yang even onshore wind yang ada lo kerjakan itu tarifnya lebih murah dari batu bara, 4,5 gitu, 4,5 USD. Itu tarif tahun lalu. Jadi intinya udah nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk kita nggak pakai energi terbarukan secara komersial ya, secara komersial karena harganya udah mulai murah, harga panel murah, harga wind turbin murah, semuanya udah murah, jadi sebenarnya bisa bersaing lah dengan batu bara, tinggal kemauan aja. Nah ini grafik tentang pertumbuhan eh, pembangkit Indonesia dari tahun ke tahun. Ini terakhir 2020. Yang biru itu hidro, yang kuning biomass, yang oranye geothermal. Jadi geothermal ada bisa lihat makin tahun makin naik. Nah, terus yang kuning biomass juga mulai mulai naik ya. Terus ada yang hijau-hijau PLTS sampah. Jadi dari semua energi terbarukan ini yang paling signifikan naik itu adalah geothermal. Makanya akhirnya PGE itu coba bikin green hydrogen dari geothermal. Nah, ini kita bahas singkat aja ya yang geothermal. Jadi intinya panasnya diambil dari ini, dari crust, dari inti bumi, inner core. Itu suhunya ada dia bisa lihat di sini. Makin ke dalam itu suhunya makin tinggi sampai 5.000 derajat Celcius. Nah, kita energi inilah yang kita coba manfaatkan di panas bumi. Ini gradiennya ya, gradiennya, radiusnya semakin dalam. Sorry, ini cara bacanya. Oh ini radius. Ini bagian luar, mantle, outer core, inner core. Nah ini sama ya, yang di slide sebelumnya. Ini kedalaman dalam bentuk feet, temperaturnya sampai 250 derajat Celcius. So,
20 meter aja digali di perut bumi itu temperatur itu udah nggak ngaruh lagi sama temperatur luar. Mau di atas ini lagi panas terik, hujan badai, temperatur yang di 20 meter ke bawah itu nggak bisa dipengaruhi oleh temperatur luar. Makanya efeknya semakin dalam semakin panas. Nah, ini site geothermal. Secara singkat ini ada water table. Ini permukaan bumi ya. Permukaan bumi. Ini permukaan bumi. Terus ini ada bebatuan, impermeable cap rock. Ini ada sumber air, sumber air. Tapi karena ini sumber atau aquifiernya, water table-nya nggak datar, jadi ada cekungan kayak gini, cekungan kayak gini. Nah, karena di bawahnya ada heat source dan ada impermeable crystalline rock, panas dari sini, panas dari bawah ini merubah sebagian dari air ini jadi steam. Nah, inilah yang dicoba di tap atau di drilling oleh uh, manusia ya. Coba di drilling, diambil di sini. Nah, akhirnya ini kita tarik ke atas, ya bisa jadi uap gitu. Uapnya kita tarik dan kita pakai untuk pembangkit listrik, motor turbin. Nah, geothermal ini juga macam-macam karakteristiknya. Nggak semua cekungan bisa diambil. Kalau misalnya cekungannya posisi airnya nggak sustainable, misalnya ini ada cekungan tapi sumber air yang masuk di sini nggak ada, atau ini batuan ya, atau ini cuma air terperangkap, nah itu dipakai 2 tahun 3 tahun steamnya habis gitu. Jadi yang perlu dikaji kalau di geothermal adalah ada sumber airnya, atau enggak. Kalau misalnya ini nggak ada sumber, atau nih rock ini menutup di sini putus gitu, nah ini cuma air keperangkap aja, nah itu nggak bisa dijadiin sumur geothermal gitu. Jadi ada karakteristiknya. Nah ini 4 sistem ya, atau teknologi geothermal ada 4. Pertama dry, jadi yang naik ke sini itu benar-benar udah dalam fase steam, makanya kita nyebutnya dry. Yang kedua steam dominated. Nah kalau steam dominated itu sebagian steam tapi masih ada airnya dikit, makanya dominated, mungkin di atas 50% atau 60%-nya udah steam tapi 40%-nya masih masih air. Nah, itu kita pakai teknologi single flash. Nah, single flash ini kita kita nyebutnya kita flashing ya. Jadi tekanan si mix fluid ini kita turunin sampai menyentuh vapor pressure-nya sehingga dia berubah menjadi steam. Terus sisa steamnya kita pakai buat production, ini udah kita bahas berkali-kali tadi ya. Terus sisa airnya kita injek balik. Ini steam dominated. Nah, kalau liquid dominated ada dua, high temperature sama low temperature. Kalau temperatur tinggi, steam flushing column-nya kita bikin dua. Jadi yang ini nih, ini anggap ya 70% adalah liquid, 30% steam. 70% liquid, 30% steam. Nah, ketika 70% liquid dan 30% steam ini diinjek, otomatis yang udah dalam fase steam dia bakal naik ke atas. Tapi yang 70% liquid tadi itu kita bisa ubah jadi steam dengan flushing ini, dengan teknologi flushing. Akhirnya dari 70% tadi mungkin 10%-nya udah berubah jadi steam gara-gara flushing. Sisa 60%, 60%-nya kita flushing sekali lagi dengan tekanan yang beda, akhirnya ngasilin steam. Nah, yang udah nggak bisa dirubah kita injek balik. Jadi ada dua. Nah, di input ke double stage turbine. Ini ngebedain tekanannya aja sih. Ini tekanan high pressure, ini medium pressure, ini low pressure. Jadi dia diinjek di medium pressure karena tekanan si flashing column-nya juga udah rendah. Nah, ini liquid dominated. Nah, ini liquid dominated kalau temperaturnya rendah. Jadi intinya kalau pakai column flashing itu udah nggak
efeknya udah macam-macam gitu. Karena temperatur rendah itu kalau kita nge-flushing si eh, brine atau fluida geothermal ini di temperatur rendah, efeknya macam-macam. Salah satunya adalah silica scaling. Jadi balik lagi pembahasan kita tentang mineral-mineral tadi di BFW, itu ketika berubah jadi steam, silikanya otomatis nggak bisa berubah jadi fase eh, gas. Akhirnya dia tetap berada di fase liquid. Karena jumlahnya sama yang ada di fase liquid tadi, akhirnya otomatis konsentrasinya naik dong. Karena sebagian dari liquid tadi udah berubah jadi steam, tapi yang si silika tadi tetap jadi fase solid. Akhirnya konsentrasinya, cara ngitungnya adalah massa dari silika tadi dibagi dengan jumlah air tadi, itu makin gede karena airnya sebagian berubah. Nah, itu menimbulkan masalah. Akhirnya orang lebih memilih ya udahlah, kita nggak usah flushing, panasnya aja kita exploit pakai heat exchanger. Nah, ini karena temperaturnya rendah, ya fluidanya kita ganti jadi organik fluid macam-macam, ada isobutan, isopentan, macam-macam jenis organik fluid yang bisa kita pakai. Nah, ini di Indonesia udah ada di Lahendong ya, terus kemudian di Lahendong sama di Sorik Merapi kalau nggak salah di Sumatera Utara. Jadi eh, kira-kira itu penjelasan dari saya. Masih ada 2 menit. Silakan adik-adik kalau ada yang mau nanya, dipersilakan. Silakan Eko Adrian Ardiansah. Baik Bapak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Eko Diansa. Di sini saya ingin bertanya Pak, tadi di slide Bapak memaparkan sumber dari benih hidrogen, seperti solar, terus hidro, ada juga bio, yang terakhir ada biomass. Nah, biomass di sini salah satu pemanfaatan adalah PLTBM Pak, atau pembangkit listrik tenaga biomasa. Dari PLTBM kan itu salah satu pemanfaatan kan itu dibakar ya Pak ya. Dan proses pembakarannya itu menghasilkan emisi Pak. Salah satu emisinya adalah CO2. Nah, di sini kan karena menghasilkan emisi, kenapa dia masuk kategori green hydrogen Pak? Kenapa tidak masuk ke kategori lain seperti yellow hydrogen ataupun gray hydrogen Pak? Oke, terima kasih Eko pertanyaannya. Jadi biomas nggak termasuk ya sebenarnya kok green hydrogen, karena green hydrogen itu kalau di slide ini coba saya, yang termasuk itu cuman eh, 4 ini: wind, solar, hydro, geothermal, sama tidal. Bahkan yang dibakar itu kayak thermal power plant yang saya jelasin di sini, PLTU, PLTSA, PLTBM itu eh, pembangkit-pembangkit yang masih menghasilkan eh, emisi ya. Tapi pertanyaan bagus. Pertanyaannya, sekarang kalau saya couple atau saya pasangkan electrolyzer saya dengan PLTSA misalnya, pembangkit tenaga sampah, itu kategorinya kategori mana? Karena kategori di sini udah pasti nggak mungkin karena dia pakai electrolyzer kan, pakai electrolyzer. Yang pakai electrolyzer itu cuman yang bagian atas ini. Nah, yang atas ini kategorinya cuma ada 3 nih: green, pink, sama yellow hydrogen. Nah, kalau saya pakai pembangkit listrik tenaga sampah langsung ya, sebenarnya kalau pembangkit listrik biomasnya connect ke grid, itu kategorinya yellow. Kalau saya nariknya dari grid. Nah, tapi kan bisa jadi saya ngasilin, saya bikin nih pembangkit listrik biomas itu khusus untuk
bikin hidrogen. Nah, itu kategorinya apa? Jawabannya saya juga nggak tahu. Mungkin kita bisa cari bareng-bareng itu bakal masuk di kategori yang mana. Karena yang untuk balik lagi yang untuk green itu nggak termasuk, biomas nggak termasuk. Mungkin secara pembangkitan dia termasuk kategori energi terbarukan ya. Tadi Eko pasti lihat yang ini ya. Nah, dari segi pembangkitan dia masuk biomas, tapi dari segi hidrogen itu belum tentu dia green hydrogen. Kira-kira itu ya kok ya gara-gara yang slide ini ya. Ini kenapa masuk di green hydrogen. Jadi untuk color, untuk hydrogen color, adik-adik nge-refernya ke yang ini aja, yang sumber yang ini. Yang biomas saya rasa saya harus cari tahu dulu itu masuk kategori yang mana. Tapi yang pasti dari kategori ini biomas nggak termasuk. Tapi dari sisi energi, pembangkitan energi itu termasuk renewable energy. Tapi kalau dipakai untuk ngasilin hidrogen, itu belum tentu green hydrogen. Kira-kira gitu, Eko. Oh, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Silakan satu lagi kalau ada yang mau nanya. Silakan kepada mahasiswa lainnya yang mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Pak Putra. Monggo. Kalau nggak ada, kita bisa tutup ya. Nanti Pak Zen, saya bisa bantu tulis ini ya, semacam latihan singkat tentang topik ini. Nanti saya coba tulis, saya kirim ke Pak Zen. Ya, boleh Pak Putra. Jadi nanti kalau misal ada titipan, nanti kirimkan ke saya. Nanti biar saya uploadkan di Google Classroom-nya ya Pak. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin kita cukupkan Pak Putra ya untuk pertemuannya. Jadi ya, terima kasih banyak kepada Pak Putra sudah menyampaikan materi tadi. Ini pengantar dulu Pak ya, nanti minggu depan kita bahas lebih teknis lagi. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik lagi ya teman-teman. Dan ya, sebelum ditutup mungkin dari Pak Putra ada tambahan lagi Pak? Cukup Pak, dari saya habis ini materi saya kirimkan ya ke Pak Zen. Ya, baik. Jadi nanti eh, tadi kalau ada tugas ataupun PR mungkin yang mau dititipkan ke mahasiswanya boleh Pak nanti disampaikan ke saya, nanti saya coba sampaikan via Google Classroom-nya ya. Baik Pak. Oke, ya terima kasih banyak kepada Pak Putra sudah